Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ibu? Alhamdulillah. Saya agak suaranya kurang sehat sedikit. Alhamdulillah masih dikasih nikmat sama Allah, walaupun sedikit agak diambil sedikit nikmat suaranya, tapi semoga Allah berikan kekuatan sampai nanti kita selesai, insya Allah. Padahal nanti selesai masih nyampe sore, jamaah luar biasa. Ini apa namanya, suara nggak tahu bisa sampai sore atau enggak. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, ucapan rasa syukur kami senantiasa memanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini, di hari Jumat, walaupun agak sedikit keremun-keremun. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan setiap langkah kaki Ibu datang kemari mendatangkan pahala yang tak terbatas dari Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya salawat beriring salam semoga senantiasa selalu tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentu sama-sama kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Mohon maaf ya Ibu, masih terdengar suara saya ya? Masih jelas? Mungkin saya agak sedikit meminimalisir kalimat-kalimat yang mungkin kurang penting untuk disampaikan pada kesempatan pagi hari ini, agar kita bisa sampai menuntaskan materi ini hingga selesai. Sebelum itu, mari kita membaca Sayyidul Istighfar terlebih dahulu di pagi hari ini, apalagi di hari Jumat. Semoga hari Jumat ini memberikan banyak keberkahan kepada kita, apalagi di bulan suci Ramadan. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Baik, jemaah dirahmati oleh Allah, pembahasan kita pada kesempatan di pagi hari ini terkait Lailatul Qadar. Mungkin nanti akan kami detailkan apa kaitannya Lailatul Qadar dengan Al-Quran, kemudian kapan terjadinya malam Lailatul Qadar berdasarkan riwayat-riwayat yang sahih. Kemudian mungkin nanti akan kami sedikit sandingkan juga dengan kehidupan, kenapa kok harus ada malam Lailatul Qadar, kenapa harus ada Al-Quran. Nanti akan kita kaitkan pembahasan itu. Baik, jemaah dirahmati oleh Allah, kita bisa sambil melihat Al-Quran surah 97, yaitu surah Al-Qadar ya. Terdiri dari 5 ayat, hanya 5 ayat saja, akan tetapi memiliki banyak makna tersurat maupun tersirat yang ada di dalam ayat-ayat tersebut. Sudah dibuka? Ada yang bawa mushaf Quran atau dari handphone, tidak masalah ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى
baca Quran langsung habis gitu ya. Suaranya tambah habis lagi. Baik, kita akan melihat dari Al-Quran surah Al-Qadar ini kenapa kok Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan adanya malam Lailatul Qadar. Jadi malam Lailatul Qadar itu adalah suatu malam yang dimana Allah menetapkan setiap ketetapan-ketetapannya. Jadi apa yang sudah Allah tetapkan tentang kita selama hidup di dunia itu sudah Allah tetapkan jemaah di satu malam yang penuh dengan keberkahan. Salah satu keberkahan yang ada, maka diturunkanlah adanya Al-Quran. Selain daripada Al-Quran, diturunkan adanya bulan suci Ramadan, adanya nanti malaikat Jibril, adanya Muhammad SAW. Itu adalah bentuk dari kemuliaan Lailatul Qadar. Di malam itulah setiap apa yang sudah Allah tetapkan terhadap kita itu semuanya sudah ditetapkan di malam tersebut. Makanya kenapa di malam tersebut sangat relate banget dengan diturunkannya Al-Quran, karena seolah-olah Allah sedang memberikan suatu gambaran kepada kita bahwasannya di setiap kehidupan yang kita lakukan nggak mesti apa yang sudah Allah tetapkan itu pasti semua orang bisa menerimanya. Oleh sebab itu Allah berikan satu pedoman berupa Al-Quran yang itu menjadi penawar setiap ketetapan Allah yang apabila tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan jemaah. Makanya di malam Lailatul Qadar itulah kenapa didatangkannya di 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan, yang dimana notabene ini kok di 10 malam terakhir, bukan di 10 malam pertama, bukan di 10 malam kedua, tetapi diberikannya di 10 malam yang ketiga. Kenapa demikian? Karena banyak sekali keutamaan yang akan Allah berikan pada setiap orang yang akan mendapatkan Lailatul Qadar itu. Kenapa tidak di 10 malam yang pertama? Kenapa tidak di 10 malam yang kedua? Karena mohon maaf Bapak Ibu yang kami muliakan, di 10 malam pertama, di 10 malam kedua, terkadang nikmatnya ibadah masih belum terasa Ibu. Makanya Allah berikan kesempatan kepada setiap hamba-hamba Allah di 20 hari pertama itu adalah upaya untuk membersihkan hati kita jemaah. Karena kenapa? Di 20 hari pertama itu belum terasa nikmatnya ibadah. Karena mungkin boleh jadi di 20 malam pertama itu hati kita terkadang masih kotor Ibu. Terkadang hati kita masih banyak sekali kotor, dosa. Jiwa kita masih terlalu kotor. Sehingga dengan demikian, maka Allah ingin memberikan waktu, sedikit waktu kepada seseorang untuk membersihkan hatinya dulu, membersihkan jiwanya, sehingga di 10 malam yang ketiga itu nikmatnya ibadah sudah mulai terasa Ibu. Sekarang kan sudah 10 hari pertama. 10 hari pertama sedang kita lalui bersama. Nanti di 10 malam kedua, harapan kami, mohon maaf, kami sedikit memberikan tulisan agar tidak terlalu banyak bicara ya Ibu ya. Ada 10 malam pertama, 10 malam kedua, 10 malam yang ketiga. 10 malam pertama ini harapannya jadikan kita sebagai evaluasi jemaah. Makanya di 10 hari yang pertama ini coba kita lihat apakah kenikmatan di bulan suci Ramadan sudah kita dapatkan atau belum. Kalau belum, kita koreksi di sini sehingga
nggak diridhoi di sini ya. Jadi saya kesini aja ya. Di 10 malam yang pertama harapannya dievaluasi jemaah. Karena setelah evaluasi itulah kita bisa menemukan apa kesalahan kita selama ini. Selama ini apa yang menjadikan kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat ibadah nggak pernah terasa. Itu kita lihat di setiap 10 malam itu. Ya. Makanya di 10 malam ini kita evaluasi diri jemaah. Makanya terkadang belum merasakan kenikmatan. Karena mohon maaf, di sini Allah lagi menggugurkan semua dosa-dosa kita jemaah. Allah sedang menghapuskan setiap kotoran-kotoran yang masih menempel di dalam jiwa kita. Makanya di 10 hari pertama ini masih maklum apabila nikmat ibadah itu masih belum terasa. Saya tanya kepada ibu, nikmat ibadah sudah terasa belum di 10 hari pertama bulan suci Ramadan ini? Sudah terasa belum? Ada yang sudah, ada yang belum. Ini menunjukkan bahwasanya di 10 malam pertama ini walaupun dosa kita terlampau banyak, akan tetapi kita berusaha membersihkan dosa-dosa kita dengan beribadah kepada Allah, memaksakan untuk beribadah kepada Allah. Pastikan walaupun kenikmatan itu belum terasa, perlahan Allah hapuskan semua dosa-dosanya jemaah. Sehingga di 10 malam pertama ini memang belum terasa nikmatnya, tapi nanti mulai terasa nikmatnya di 10 malam yang kedua ini jemaah. Nikmat udah mulai terasa. Nikmat sudah mulai terasa. Ya. Bagaimana cara kita membersihkan setiap dosa-dosa kita? Dengan cara tadi. Dengan cara apa jemaah? Ibadah. Apapun itu, ya. Mau baca Al-Quran, ya, atau kita tambah dengan sedekah, tambah dengan sholat, apapun kebaikan yang itu bernilaikan ibadah, maka hakikatnya itu semua mampu untuk menggugurkan dosa-dosa kita jemaah. Makanya di 10 malam yang pertama itu, ketika kenikmatan masih belum terasa, tetap paksakan jemaah untuk ibadah. Karena kalau nggak dipaksakan, nanti nggak akan muncul nikmatnya. Tapi kalau sudah perlahan kita berupaya untuk memaksakan diri beribadah, maka di 10 malam kedua itu nikmatnya sudah mulai terasa jemaah. Tapi kalau misal nanti di 10 malam yang kedua itu masih belum terasa nikmatnya, pastikan dia tetap harus mengevaluasi kembali di 10 malam yang kedua. Jadi setiap dia menyelesaikan 10 hari pertama, 10 hari kedua, maka pastikan dia telah mengevaluasi dirinya jemaah. Makanya kalau di 20 hari ini dia sudah mulai bersih hatinya jemaah, sudah mulai gimana ini? Gitu. Ngapunten guys. Cek, coba ya. Saya di sini aman ya. Sehingga nanti di 10 malam kedua ini Ibu, kalau kita sudah menyelesaikan evaluasi diri, sehingga Allah sudah mulai bersihkan setiap dosa-dosa kita, sehingga disinilah kita benar-benar di puncak untuk merasakan kenikmatan jemaah. Puncak nikmatnya ibadah. Makanya disinilah Allah sediakan satu malam yang disebut Lailatul Qadar. Karena tujuannya apa? Ditempatkan di belakang karena agar seseorang yang ketika dia dari awal belum merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah, di 20 hari pertama itulah harusnya
dia berupaya untuk membersihkan hatinya sehingga mulai bersih jiwanya, kemudian akan terasa nikmatnya dalam beribadah jemaah. Makanya di 10 malam yang ketiga itulah orang-orang semua berlomba-lomba dalam kebaikan kenceng banget jemaah. Yang kemarin gak pernah sholat tahajud, akhirnya di 10 malam ketiganya dia menambah dengan sholat tahajudnya. Baca Qur'annya belum khatam, karena tahu di 10 malam yang ketiga dia berusaha untuk lebih memperbanyak intensitas dalam membaca Al-Qur'annya. Ini menunjukkan bahwasanya kenapa Lailatul Qadar itu ditempatkannya di malam yang ketiga, bukan di malam yang pertama, bukan di malam yang kedua, tetapi di malam yang ketiga, karena Allah ingin menyampaikan bahwasannya jangan sampai hamba-hamba Allah itu mereka gak siap ketika nanti datangnya Lailatul Qadar. Makanya Lailatul Qadar, Allah berfirman, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam itu lebih baik dari 1000 bulan. Benar jamaah. Susah banget ngomong kayak gini ya jamaah ya. 10 malam yang ketiga itulah nanti Allah kirimkan salah satu malamnya, itu disebut malam Lailatul Qadar. Di sini Allah paling tidak tadi lebih baik dari 1000 bulan. Para ulama menaksirkan 1000 bulan saja kurang lebihnya 83 tahun jemaah. Bayangkan ketika kita melakukan suatu kebaikan, suatu ibadah di malam tersebut, pastikan Allah catatkan kebaikan itu selama kurang lebih 83 tahun lamanya. Ibu dapat baca Quran di malam itu, ibu bisa untuk bersedekah di malam itu, ibu mampu melaksanakan tegak berdiri menjalankan salat. Insya Allah, Allah catatkan 83 tahun tanpa berhenti. Ibu malam hari rukuk sujud di malam Lailatul Qadar, maka pastikan ibu seperti dicatatkan rukuk selama 83 tahun, sujud selama 83 tahun. Bayangkan seberapa besar pahala yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang dia mendapatkan malam Lailatul Qadar. Makanya kita persiapkan sejak sekarang jemaah. Ini masih 10 hari ke depan lagi, kita bersihkan hati kita agar di 10 malam yang ketiga itu nanti kita mampu berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Gak apa-apa jemaah, di 10 malam ketiga ini gak harus satu malam full dari ba'da isya sampai subuh, enggak, silakan, tidak masalah. Ba'da tarawih tidur dulu, nanti jam 12:30 malam bangun, setengah jam muhasabah diri, mau tidur lagi silakan ya. Yang penting jangan sampai salah satu di antara 10 malam terakhir itu kita terlewat tidak bisa beribadah di salah satunya, karena boleh jadi yang kita tinggalkan itulah malam Lailatul Qadar itu jamaah. Makanya nanti mulai 10 malam yang terakhir itu coba ibu mulai buat alarm jam 12:30 malam atau jam 1 malam, silakan buat alarm jam segitu bu ya. Atau tanpa alarm pun silakan, yang sudah terbiasa bangun jam segitu ya. Yang penting isi dengan zikrullah 15 menit aja atau 30 menit aja, silakan isi dengan kebaikan-kebaikan ibu. Jangan sampai kita terlewat cuma gara-gara ngantuk, kelewatan, kita sia-sia gak dapat lebih baik dari 1000 bulan ini ibu. Iman-iman 1 tahun sekali, gak semua orang bisa mendapatkan, tapi kita malahan terlewat. Itu iman-iman banget jemaah. Makanya Allah berikan fasilitas yang sangat luar biasa. Siapapun bisa mendapatkannya selagi mereka mampu untuk mengusahakannya. Jadi kuncinya berusaha jemaah. Di 10 malam yang ketiga itu perbanyaklah berusaha
di setiap malam-malamnya kita isi dengan kebaikan. Kita bisanya cuma nge-share postingan kebaikan, silakan share itu jamaah. Boleh jadi di malam itu malam Lailatul Qadar, disitulah Allah catatkan selama 83 tahun lamanya tanpa henti. Ini yang harusnya menjadikan penyemangat untuk kita, bahwasannya malam Lailatul Qadar itu memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. Halo ibu, ngantuk? Masya Allah, tabarakallah. Mohon maaf ya ibu ya, sekali lagi ya, qadarullah ini juga bukan kemauan dari saya ya. Baik, yang pertama tadi 10 malam pertama kita evaluasi, 10 malam yang kedua kita evaluasi, dan puncaknya di malam 10 malam yang ketiga inilah nanti kita harus benar-benar memaksimalkan jamaah. Tapi pertanyaannya, kapan Lailatul Qadar itu akan terjadi? Kapan kira-kira Bu? Ibu tahu kapan Lailatul Qadar terjadi, Bu? Memang gak ada yang tahu ya, tapi setidaknya kita tahu ciri-cirinya ya. Yang paling pendapat yang paling kuat itu adanya di malam-malam ganjil. Tapi pertanyaan saya, malam ganjilnya kan sekarang beda-beda Bu ya. Semua kan bisa ganjil semua kan. Yang puasa duluan menganggap malam 21-nya sekarang misalnya, yang puasanya besok bilang sekarang belum malam ganjil, gitu kan. Makanya tugas kita bukan melihat perbedaan itu, tapi bagaimana caranya kita untuk menyapu bersih dari 10 malam yang ada di 10 hari di bulan suci Ramadan yang terakhir itu. Makanya kita akan melihat kapan malam Lailatul Qadar itu akan terjadi berdasarkan hadis-hadis sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan saya tuliskan biar nanti nggak lupa ya ibu ya. Kadang ditulis aja lupa, apalagi nggak ditulis gitu ya. Nah, oleh sebab itu kami tuliskan agar kami juga meminimalisir biar nggak teriak-teriak jemaah. Ini dalam kitab Fathul Bari jemaah, dalam kitab Fathul Bari karyanya Ibnu Hajar Al-Asqalani itu ada 46 pendapat yang membicarakan tentang Lailatul Qadar itu kapan terjadinya. Sedangkan pendapat menurut Jalaluddin Asyuti itu mengatakan ada 50 pendapat jemaah. Tapi dari 50 pendapat yang ada, saya cuma akan jabarkan 5 pendapat yang paling kuat. Ini kapan terjadinya malam Lailatul Qadar. Yang pertama, Lailatul Qadar terjadi pada malam 21 jemaah. Ini berdasarkan apa? Hadis riwayat Muslim. Mohon maaf, Bukhari Muslim. Hadisnya riwayat Bukhari Muslim, diriwayatkan oleh sahabat namanya Abu Sa'id Al-Khudri. Yang mengatakan bahwasanya Rasulullah setiap kali memasuki di malam ke-21 ini, dia seringkali melakukan sholat di atas air dan tanah. Jangan dibayangkan sholat di atas air kayak gimana ya ibu ya. Nanti ibu malah mau ikut mencontohkan. Mau mencontohkan sholat di atas air itu gimana. Tapi hadis mengatakan berbunyi sedemikian ya.
Abu Sa'id Al-Khudri seringkali menjumpai Rasulullah ketika itu sholat di atas tanah dan air di setiap malam ke-21 jemaah. Di antara para ulama yang mereka mendukung pendapat ini ada Imam Asy-Syafi'i jemaah. Paham ya maksud tulisan saya ya? Ini dalilnya dari hadis riwayat Bukhari Muslim yang meriwayatkan sahabat Abu Sa'id. Bunyi substansinya tentang melakukan sholat di atas air dan tanah. Ini adalah ulama yang mendukung pendapat tersebut, didukung oleh Imam Asy-Syafi'i. Yang kedua, jatuhnya Lailatul Qadar di malam ke-23. Pendapatnya dari siapa? Dari hadis riwayat Muslim. Hadis riwayat Muslim. Siapa yang meriwayatkan hadis ini? Yang meriwayatkan hadis ini namanya adalah Abdullah bin Unais, sahabat Nabi. Abdullah bin Unais. Substansinya sama jamaah seperti ini. Sama, cuma beda malamnya aja. Kalau beliau melihatnya di malam ke-21, kalau Abdullah bin Unais melihatnya di malam ke-23. Bahkan dalam riwayat yang lain dikatakan Abdullah bin Unais itu dia pernah bertanya kepada Rasulullah. Karena ketika itu Abdullah bin Unais itu tinggalnya bukan di Madinah, di luar Madinah jemaah. Dia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, dari rumahku menuju Masjid Nabawi itu jauh banget. Gimana aku bisa mendapatkan Lailatul Qadar? Sedangkan aku aja jarak ke Masjid Nabawi itu nggak bisa setiap hari aku ke sana." Apa kata Rasulullah? "Datanglah kamu di malam 23. Bayangkan jemaah. Rasulullah langsung yang bersabda, "Datanglah kamu di malam ke-23. Siapa para sahabat yang mendukung pendapat ini? Ada nanti namanya Aisyah jemaah. Aisyah dan Ibnu Abbas. Aisyah dan Ibnu Abbas itu meriwayatkan juga mendukung pendapat ini karena terlihat setiap malam ke-23 mereka itu selalu membangunkan keluarganya jemaah. Membangunkan keluarga. Ini datangnya di malam ke-23. Makanya mereka berpandangan dan berpendapat bahwasanya di malam ke-23 inilah terjadinya malam Lailatul Qadar. Ada pendapat yang ketiga. Pendapat yang ketiga ini datangnya di malam ke-24 jemaah. Loh kok ganjil? Kok benar? Gak ganjil. Kenapa demikian? Kita lihat dulu dari riwayatnya jemaah. Ini dalilnya dari hadis riwayat Ahmad. Nanti bisa dicek aja. Hadis riwayat Ahmad yang mengatakan bahwasannya di malam ke-24 inilah dipercaya sebagai turunnya Al-Quran. Al-Quran. Makanya dalam hadis ini disebutkan bisa jadi malam Lailatul Qadar datangnya di malam ke-24. Siapa sahabat yang mendukung? Ada nanti Bilal jemaah. Bilal. Ada nanti namanya Abu Dzar. Ada nanti namanya siapa lagi saya lupa. Bilal, Hudzaif, Abu Dzar. Ada Anas bin Malik. Dan ada pendapat yang keempat
jatuhnya di malam ke-27. Ini dalilnya dari mana? Dalilnya dari athar sahabat jamaah. Athar sahabat. Kenapa kok dari athar sahabat? Ketika itu ada sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam namanya Ka'ab. Ka'ab mengatakan bahwasanya matahari ketika terbit tidak menyilaukan. Inilah yang menjadi dalil sekarang jamaah. Oh, ternyata kalau Lailatul Qadar ciri siang-siangnya itu mataharinya nggak terlalu terang. Kenapa demikian? Karena Allah yang mengatakan sendiri bahwasanya tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Di malam itu semua malaikat Allah turun semuanya ke langit dunia. Buat apa jamaah? Buat menyertai orang-orang yang dia semangat dalam beribadah kepada Allah. Makanya orang-orang itu ada orang yang mohon maaf badannya kecil tapi dia semangat ibadahnya luar biasa. Sholat tahajud dari jam 1 malam sampai jam 3 pagi gak berhenti-berhenti jamaah. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Sesungguhnya orang-orang yang dia istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah turunkan para malaikatnya untuk memotivasi jemaah, menguatkan hati orang-orang yang beriman. Makanya tadi saya sudah sampaikan di awal, kenapa di 10 malam yang ketiga itulah Allah sudah memberikan rasa nikmatnya dalam beribadah. Disitulah malaikatnya turun jemaah. Buat apa? Memotivasi orang-orang yang istiqomah dalam beribadah kepada Allah. Makanya di antara sahabat yang sependapat dengan ini paling banyak sahabat jemaah. Ada Umar, ya, ada Ibnu Umar, ada Muawiyah, ada Ibnu Abbas lagi, ya. Ini mendukung pendapat yang nomor 4 di malam ke-27. Nah, pendapat yang terakhir ya saya tuliskan biar ibu bisa foto dulu ya. Silakan. Pendapat yang terakhir, pendapat yang kelima, malam Lailatul Qadar itu datangnya atau jatuhnya tantapil. Tantapil itu apa? Berpindah-pindah jemaah. Gak mesti di malam 21, gak mesti di malam 23, gak mesti di malam 24 atau 27. Semua setiap tahunnya itu berpindah-pindah. Kenapa sahabat ada pendapat yang kelima ini? Karena 4 riwayat ini tidak saling bertentangan, semuanya benar jemaah. Makanya para ulama sekarang itu mereka menguatkan bahwasanya Lailatul Qadar itu datangnya tantapil, berpindah-pindah. Gak mesti di malam 21, gak mesti di malam ke-27, tapi di malam yang Allah rahasiakan kapan akan turunnya, kapan jatuhnya jamaah, itu Allah rahasiakan. Tujuannya apa? Agar seorang hamba itu mereka tidak meremehkan malam-malam di Ramadan 10 hari terakhir jamaah. Karena kalau dirahasiakan kan dia jadi semangat kan ya Bu ya. Coba mohon maaf, Ibu mohon maaf, misal kita divonis mati misalnya dalam 1 bulan itu, kira-kira kita kan nggak tahu kapan pastinya kan akan dieksekusi kapan misalnya. Kira-kira kita mempersiapkannya itu sejak nanti ada pengumuman atau sebelum pengumuman kita udah memperbanyak ibadah dulu. Sebelum kan?
Sebelum pengumuman kita udah perbanyak ibadah dulu. Gak mungkin kematian kita nanti sudah ditentukan sama orang, divonis kamu nanti dieksekusi jam sekian, tanggal sekian di sini. Barulah dia, wah ya Allah, akhirnya barulah dia ibadahnya kualitasnya ditambah lagi. Tapi sejak dia dihukumi, divonis hukum mati, mohon maaf, walaupun belum ditentukan, pasti dia akan memperbanyak ibadahnya. Bahkan kita jamaah gak divonis hukuman mati pun, kita sudah divonis mati kan sama Allah. Suatu saat kita akan mati jamaah. Cuma pertanyaannya, apakah kita sudah siap? Ketika Allah tidak memberitahu kepada kita kapan ajal kita, kapan meninggal dunianya kita, kapan Allah cabut nyawa kita, kan kita nggak pernah tahu ibu, ya, nggak pernah tahu kapan Allah mencabut kita, di mana, di usia keberapa, sedang apa. Allah nggak melihat itu jamaah. Tapi Allah itu hanya melihat takdirnya kamu meninggal sekian, di usia sekian. Ya udah, nggak mungkin malaikat itu dia akan nego, tuh nggak mungkin jamaah. Inilah salah satu kenapa filosofi malaikat itu tidak diciptakan disertakan dengan nafsu. Karena mohon maaf, coba kalau malaikat Israel dikasih nafsu, kira-kira gimana bu? Mau mencabut nyawa orang, nanti dulu ya Allah, kasihan dia lagi sholat, bentar lagi lah misal, bentar ya Allah, nunggu dia tobat dulu sebentar ya Allah. Itu kalau dikasih nafsu. Karena malaikat nggak dikasih nafsu, Allah perintahkan A, langsung dilakukan. Allah perintahkan B, langsung dilakukan. Bedanya sama manusia itu bu, ya kan kita kan sebagai manusia terkadang kan punya rasa kasihan kan, betul? Punya rasa kasihan nggak bu? Dua-duanya ya. Nah, pendapat yang kelima itu tantakil, berpindah-pindah. Nggak ada yang tahu kapan datangnya. Cuma Rasulullah bilang ciri-cirinya tuh seperti ini loh. Ciri-ciri Lailatul Qadar itu gimana? Ciri-cirinya mataharinya tidak menyilaukan. Coba bayangkan, nanti bu, di 10 malam terakhir kita nggak bisa membedakan. Semua mataharinya nggak menyilaukan semua bu. Malamnya nggak mendung, malamnya nggak hujan. Ternyata semuanya sama semua jemaah. Oh, ciri-cirinya adalah malamnya tenang, ya. Akhirnya di 10 malam semuanya itu tenang semua jemaah. Makanya Allah tuh nggak memberi ruang untuk seseorang untuk mengetahui kapan Lailatul Qadar itu terjadi. Tujuannya apa? Agar seseorang tidak meremehkan di setiap malam-malamnya jemaah. Biar seseorang itu dia bisa maksimal di 10 malam terakhir itu full. Coba kalau udah dikasih tahu malam 21, kira-kira 9 hari ke depan dia masih mau semangat nggak jemaah? Yakin semangat? Belum tentu ya. Apalagi dikasih tahu nanti Lailatul Qadar datang di malam 29 misalnya, ya. Coba ketika nanti datangnya 29, mungkin dari malam pertama sampai malam ke-28 dia akan menyepelekan jemaah. Semangatnya cuma di malam ke-29. Selebihnya udah selesai gitu aja jemaah. Makanya kenapa Allah rahasiakan tersebut? Karena ini penting jemaah, istimewa. Makanya kalimat surah Al-Qadar dibuka dengan inna. Inna dalam bahasa Arab itu menunjukkan suatu hal yang khusus, penting akan disampaikan. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya Allah telah menurunkan Al-Quran itu di malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Dan tahukah kamu apa itu Lailatul Qadar? Ditegaskan 2 kali bu. Ditegaskan 2 kali. Kamu tahu nggak sih Lailatul Qadar itu apa? Itu tujuannya agar kita cari tahu apa itu Lailatul Qadar, apa yang ada di dalamnya, dan lain sebagainya bu. Makanya kenapa dalam ayat Quran itu Allah menegaskan menggunakan kalimat inna. Pertama
Yang kedua, diulang kalimatnya, wa ma adraka ma lailatul qadar, karena saking pentingnya jemaah. Contoh surah Al-Qari'ah. Al-Qari'ah itu kan tentang hari kiamat. Ditegaskan 3 kali. Al-Qari'ah, mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah. Hari kiamat. Tahukah kamu hari kiamat? Dan tahukah kamu apa itu hari kiamat? Ditegaskan sampai 3 kali, Bu. Tandanya apa? Apa yang akan disampaikan ini penting banget jemaah. Makanya sama, Lailatul Qadar itu penting, istimewanya luar biasa. Makanya Allah khususkan, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Ini sudah, Bu. Jadi gini ya, yang ingin saya sampaikan, kalimat Laila suara habis, spidol habis dah, ini qadarullah yang ya, Masya Allah. Jadi lewat apa kita dakwah? Oh, muncul, alhamdulillah ya. Jadi kenapa ada Laila? Habis lagi. Gak mau saya duduk kayaknya ya. Sini gak apa-apa. Mana ini? Ada Laila, ada Lailatun ya. Ada Laila, ada Lailatun. Kalau dalam bahasa Arab ada tak marbutoh di belakangnya, ini menunjukkan khusus jamaah. Berarti malam ini punya keistimewaan ya. Makanya kalau disebutkan Lailatul Qadar, itu satu malamnya memiliki keistimewaan. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Ada tak marbutohnya jemaah. Menunjukkan malam tersebut selama ba'da isya sampai menjelang subuhnya itu memiliki keutamaan yang sangat istimewa dibandingkan malam-malam yang lainnya. Ya. Kalau di malam-malam yang lainnya biasanya cuma di sepertiga malam yang terakhir waktu istimewanya. Khusus Lailatul Qadar ini mulai di awal malamnya sampai nanti menjelang fajar itu punya keistimewaannya jemaah. Keistimewaannya apa? Ini tadi yang saya sebutkan. Allah menyebutkan lebih baik dari adalah 1000 bulan ya, Masya Allah. Peluang satu-satunya saya adalah mic ya. Jadi tadi Lailatul Qadar itu datang di malam keberapa pendapatnya jemaah? Ada 5. Jangan lihat papan tulis. Malam 21, malam 23, 24, 27 dan kok 29 berpindah-pindah ya. Ini pendapat yang paling kuat itu yang berpindah-pindah, Bu ya. Karena kalau malam 21 mungkin ketika zaman Rasul aja. Malam 23 mungkin pada zaman Rasul. Malam 24 zaman Rasul. Malam 27 zaman para sahabat jemaah. Tapi boleh jadi di malam-malam yang sedang kita alami ini bisa jadi malam 25, bisa jadi malam 29, boleh jadi malam 30-nya. Kita nggak ada yang tahu. Makanya di 10 malam terakhir itu kata Bunda Aisyah radhiyallahu anha, ketika itu beliau berkata bahwasannya aku setiap kali memasuki di 10 malam yang terakhir menjumpai Rasulullah mengencangkan ikat pinggangnya jemaah. Artinya apa? Dia lebih bersemangat daripada hari-hari biasanya. Karena dia nggak mau ketinggalan. Rasul aja pengen lo jemaah dapat Lailatul Qadar. Apalagi kita. Dosanya udah numpuk banyaknya luar biasa. Rasulullah yang nggak punya dosa aja pengen dapat Lailatul Qadar. Nah kita dosanya udah numpuk. Banyak banget dosanya. Ya. Mungkin boleh jadi suara saya diambil dulu sama Allah karena mungkin dosa jemaah. Ya.
Saya pernah membuli ibu ya Bu ya. Kan doa disengaja ibu tersinggung dengan kata-kata saya, dengan kalimat saya. Kan doa orang terzalimi itu kan terkabul ya jamaah. Boleh jadi di situ ibu, awas aja Ustaz ini ya. Saya doa sama Allah, ya Allah tolong cabut dulu tuh suaranya biar dia merasakan gitu kan. Boleh jadi seperti itu ya. Tapi yang ingin saya sampaikan ibu ya, bahwasannya Lailatul Qadar itu nggak ada yang tahu kapan datangnya. Tapi yang bisa kita maksimalkan adalah kita maksimalkan untuk menyapu bersih di semua malam-malam di 10 malam terakhir jemaah. Kalau kata para ulama mengatakan justru paling utama mulai awal Ramadan sampai berakhirnya Ramadan itu harusnya dia udah mulai jemaah. Tapi untuk menspesifikasikan seperti ini agar seseorang itu nggak kaget. Tadi yang saya sampaikan 10 malam pertama mungkin belum merasakan nikmatnya ibadah. Nanti di 10 malam pertama itu dia mengevaluasi diri. Oh ternyata salahnya di sini. Oh ternyata kurangnya di sini. Sehingga di 10 malam kedua itulah dia mampu mulai merasakan nikmatnya ibadah. Sehingga ketika nanti di 10 malam yang ketiga dia udah enjoy jemaah. Buat ibadah sebanyak apapun dia udah gak khawatir. Dia udah bebas, udah merasa nikmat. Itu sudah menjadi habitat dia jemaah. Sekarang saya tanya kepada ibu lagi, udah ngerasain nikmat ibadah belum? Gimana? Sedikit-sedikit. Sedikit itu seberapa? Ya, gak apa-apa jemaah. 10 hari pertama itu biasanya dimaklumi kalau belum merasakan nikmatnya. Tapi nanti di 10 malam kedua harusnya udah bisa merasakan nikmatnya ibadah. Kalau sampai di malam ketiga masih belum mampu merasakan nikmatnya baca Quran, belum mampu menikmati rasanya kajian, belum mampu menikmati rasanya sholat, sujud, itu belum merasa nikmat, berarti ada yang salah dengan keimanan kita jemaah. Atau mungkin udah saking pekatnya dosa-dosa kita sampai susah banget buat digugurin jemaah. Ya. Makanya mumpung masih ada kesempatan, mumpung masih ada waktu, coba maksimalkan itu jemaah untuk bisa seolah-olah Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir untuk kita jemaah. Insya Allah disitulah ibu akan menemukan suatu kekhusyuan dalam ibadah. Bukankah Rasulullah pernah bersabda, "Sholli sholatal muwaddi'." Sholatlah seolah-olah sholat yang terakhir. Kenapa harus seperti seolah-olah sholat yang terakhir? Karena kekhusyuan itu akan muncul ketika dia beranggapan sholat itu adalah sholat yang terakhir. Begitupun sama Ramadan. Kalau kita anggap Ramadan ini sebagai Ramadan yang terakhir untuk kita, Bu, insya Allah kita lebih khusyuk dalam menjalani setiap bulan suci Ramadan. Kita lebih menikmati jemaah. Saya ngomong gini aja menikmati banget loh Bu. Lama-lama terbiasa, terasa nikmatnya, Masya Allah, Tabarakallah. Teringat, ya Allah kalau lagi dikasih suara tuh rasanya tuh gak ada ganjel, gak ada berat gitu jemaah. Tapi kalau lagi gak dikasih suara, aduh ternyata gini rasanya jemaah ya. Kalau nggak banyak bicara mah aman ya jemaah ya. Dari mulai ba'da subuh sampai sore. Lah kalau banyak bicara gimana? Ya. Udah habis di sini, nanti di sana udah nggak ada suaranya jemaah. Ya. Oleh sebab itu patut kita syukuri, apalagi di bulan suci Ramadan ini gak semua orang bisa rasakan untuk menikmati ibadah. Apapun fasilitas yang sudah Allah berikan, jadikan itu sebagai ladang kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Ibu. Jangan sampai kita tidak mampu menggunakan fasilitas yang sudah Allah berikan. Karena mohon maaf, sejahat-jahatnya orang itu adalah ketika Allah sudah memberikan fasilitas untuk kita, tapi malah kita gunakan fasilitas itu untuk mengkhianati Allah jemaah. Coba ibu dikasih nafas, yang ngasih nafas siapa?
Berarti yang memfasilitasi siapa? Allah. Ibu punya kaki semuanya? Berarti yang memfasilitasi kaki siapa? Allah. Apabila kok seseorang dengan fasilitas yang sudah Allah berikan masih mengkhianati yang memberikan fasilitas, kan jahat banget jamaah. Ibu ngasih uang ke orang, tapi orang itu gunakan uang yang ibu kasih buat apa? Buat beli korek, buat beli bensin, buat ngapain? Bakar rumah ibu. Kira-kira gimana, Bu? Sakit nggak hatinya? Sakit kan? Ngamuk-ngamuk kan? Ya, kita yang ngasih uang, kita yang udah memfasilitasi, malah dia beli korek, dia beli bensin, dibakar rumah kita diam-diam jamaah. Itu adalah jahat. Makanya sejahat-jahatnya manusia itu ketika sudah diberikan fasilitas oleh Allah, tapi kita malah mengkhianati fasilitas yang sudah yang memberinya itu, memberi fasilitas kepada kita. Makanya jamaah, di Ramadan pertama ini kita harusnya menjadikan Ramadan ini adalah Ramadan yang paling berkesan dalam hidup kita. Koreksi jamaah ya, 10 hari ini kita masing-masing yang bisa mengoreksi nikmat ibadah sudah terasa belum? Kalau belum, berarti kita perbaiki di 10 malam berikutnya. Koreksi lagi. Kalau belum muncul lagi, pertanyakan kepada diri kita. Paksakan untuk ibadah, paksakan untuk melakukan kebaikan. Itu adalah kunci untuk meraih ketenangan yang sesungguhnya. Makanya Allah sebutkan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ketika kalian ingin mendapatkan kesejahteraan hidup, maka lakukanlah sholat. Sholat itu ibadah, bukan? Ibadah. Oleh sebab itu, kunci meraih ketenangan yang sesungguhnya ketika seseorang itu sudah beribadah kepada Allah. Saya tanya kepada ibu, kalau diimami ketika sholat lebih suka dengan suara yang jelek atau suara yang bagus? Kenapa nggak suara yang jelek? Kenapa? Kurang nyaman. Sekarang saya tanya lagi kepada ibu, ketika imamnya udah suaranya bagus, lebih suka bacaan yang pendek atau yang panjang? Sebenarnya mah bukan karena imamnya yang bagus, ya, karena emang imamnya jos, ya. Imamnya jos itu yang gimana? Yang bacaannya pendek, ya. Itu jamaah, udah itu paling jos pokoknya, ya. Paling enggak sholat isya aja udah 7:30, ya. Selesai sholat isya udah jam 8 kurang seperempat. Nanti sholat tarawih paling enggak tuh jam 8:15 selesai jamaah. Itu paling cepat, ya. Paling lama ya entahlah, ada yang 8:30. Di Istiqlal selesai jam 9:30, Bu, ya. Mulai jam sholat isyanya 7:30 sampai selesai tarawih jam 9:30, ya. Di Maroko lagi jamaah, mulainya isya selesainya sampai sahur, tuh bayangkan. Kuat nggak ibu kayak gitu, Bu? Ya, Masya Allah, tabarakallah. Baik, sebelum kami tutup ibu tentang perihal Lailatul Qadar ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Jangan kasihan sama saya, tanya aja nggak apa-apa, ya. Ustaz, saya kasihan lah, nanti malah jadi banyak ngomong gitu, ya. Nggak apa-apa jamaah, santai aja, ya. Ada yang mau ditanyakan seputar Lailatul Qadar? Nggak ada? Baik. Kesimpulannya adalah tentang Lailatul Qadar, kenapa Allah rahasiakan Lailatul Qadar? Tujuannya agar manusia dia berlomba-lomba untuk mendapatkannya tanpa meremehkan malam-malam yang lainnya, ya. Kenapa Al-Quran diturunkannya di Lailatul Qadar? Karena di malam yang sudah Allah tetapkan itu, Bu, gak semua orang ketika Allah sudah menetapkan sesuatu kepada kita, gak semua orang itu dapat menerima ketetapan yang sudah Allah tentukan itu jamaah. Makanya Allah turunkan pedomannya berupa Al-Quran agar suatu saat ketika ketetapan itu tidak sesuai dengan hati kita, tidak sesuai dengan perasaan kita punya pedomannya, kita punya buku acuannya. Nanti gimana
Kalau kita nggak mampu melakukan ini, solusinya bagaimana? Ketika nanti dikasih masalah, harus ngapain? Itu semua ada di dalam Al-Quran. Makanya satu-satunya mukjizat yang bisa dirasakan oleh umatnya, walaupun nabinya sudah tiada, itu cuma mukjizat Al-Quran. Kalau tongkat Nabi Musa kan udah nggak bisa dirasakan kan? Ibu masih bisa merasakan mukjizatnya Nabi Musa? Nggak bisa. Ya. Kapal Nabi Nuh pernah naik? Belum pernah. Ya. Makanya mukjizat nabi-nabi sebelumnya itu cuma bisa dirasakan ketika ada nabinya, jemaah. Tapi satu-satunya mukjizat terbesar, walaupun nabinya sudah tiada, tapi mukjizatnya masih ada sampai sekarang, itu cuma Al-Quran, jemaah. Ini mukjizat terbesar. Tongkat Nabi Musa saja kalah, jemaah. Kapal Nabi Nuh kalah. Ada orang kesurupan, dibacain ini langsung kocar kacir jinnya, jemaah. Kecuali setannya emang dari manusia. Mau dibacakan ayat kursi seberapa banyak apapun yang nggak akan pernah bisa, ya. Makanya mohon maaf sekali ibu, ya. Apabila banyak tutur kata, sikap perilaku kami yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Insya Allah kita masih berapa pertemuan lagi? 2 kali lagi? 2 kali lagi bunda? Menyontek kalender. Lebaran tanggal berapa bu? Antara ya benar ya, Insya Allah nggak ada perbedaan ya, alhamdulillah ya, masih satu ya. Walaupun entah ada yang 20, ada yang 21, Allahu a'lam. Harapan kami lebarannya sih bareng semua ya bu ya, karena kalau lebarannya beda itu kayak kurang rasanya ya, ada yang kurang kan, ganjel kan 2 kali ya. Kita udah mulai buka, saudara-saudara yang lain masih puasa ya, gak enak jemaah. Harapan kami sih semoga lebarannya bisa bersama, bisa bareng-bareng ya. Ya inilah, nanti mau tanggal 20 entah tanggal 21 ya, harapan kami intinya semoga puasanya berhasil semuanya ya. Puasanya selesai, puasanya berhasil, THR-nya cair, itu kan harapannya, itu kan puncaknya kan ya bu ya, intisarinya kan itu kan ya. Makanya kayaknya 2 kali pertemuan ini tanggal 27 6 13. Oke ya, kita bocorkan aja lah dari sekarang materinya ya bu ya. Biar Mas Andi juga gak bingung nanti. Kalau baru temanya aja ya, insya Allah Jumat depan karena bertepatan dengan nuzulul Quran kayaknya ya, 17 Ramadan. Oleh sebab itu kita akan mengambil tema spesifik tentang Al-Quran. Nanti di pekan berikutnya di tanggal berapa? 13 ya, 13 Maret. Karena itu sudah mendekati dengan Idul Fitri, mungkin kita akan sedikit nyerempet ke arah Idul Fitri jamaah. Jadi tujuannya apa? Biar ibu tambah semangat lagi bu ya. Kan kalau udah dengar Idul Fitri semangat gak bu? Semangat apa malah loyo? Semangatnya kenapa? Semangatnya kenapa bu? Cari THR-nya sulit, ngeluarnya gampang banget ya jamaah ya. Masya Allah, gak apa-apa. Saya doakan semoga ibu, mas, semuanya diberikan kelancaran rezeki oleh Allah, dilapangkan rezekinya, disehatkan, dipanjangkan usianya ya. Dan apapun kebaikan yang bisa dirasakan, semoga mas, ibu dimanapun berada bisa merasakan itu dan bisa berbahagia di hari raya Idul Fitri bersama keluarga tercinta insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Sudah merencanain mau liburan kemana? Atau mau di rumah aja? Di rumah aja. Liburan lebaran di rumah aja mau ngapain? Silat. Rebahan ya.
Kalau kita keluar-keluar itu malah bukan liburan, Bu. Ya, tamasya namanya. Liburan itu ya di rumah, benar-benar di rumah tuh libur ya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, Ibu. Gak ada yang tanya beneran ini? Baik, kalau nggak ada yang ditanyakan, ya apa-apa. Marilah kita tutup bersama-sama dengan doa ya. Sedikit doa dan dilanjutkan dengan nanti penutup. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni segala dosa-dosa kami. Ampuni dosa-dosa kedua orang tua kami. Ampuni dosa-dosa orang-orang yang kami cintai, ya Allah. Ya Allah, di bulan suci Ramadan ini kami mengharap berikanlah kekuatan kepada kami. Berikanlah kekuatan iman kepada kami, ya Allah, agar kami dapat merasakan nikmatnya ibadah kepadamu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tolong berikanlah kesehatan untuk orang-orang yang sedang sakit, ya Allah. Dan berikanlah selalu kesehatan untuk orang-orang yang sekarang sedang diberikan kesehatan, ya Allah. Panjangkan usia kami, ya Allah, sampai kami mampu menyelesaikan Ramadan, ya Allah. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana a'tiq riqabana minan nar. Allahumma balighna lailatul qadar. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, terimalah semua amal ibadah kami, ya Allah. Ampuni segala dosa-dosa kami, ya Allah. Tolong izinkan kami untuk dapat berjumpa dengan Ramadan setelah ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tolong berikanlah keharmonisan dalam rumah tangga kami, ya Allah. Dalam keluarga kami, ya Allah. Berikan kelapangan rezekimu, ya Allah, kepada kami, ya Allah. Agar kami dapat merasakan kebahagiaan dan menebarkan kebahagiaan itu kepada sesamanya, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah ahsanal jaza. Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, silakan kami cuma mengingatkan kembali, lebih semangat lagi dalam beribadah, lebih semangat baca Al-Qur'annya, lebih semangat sholat sunnahnya, lebih semangat sedekahnya. Ingat ya, 1000 gak apa-apa, Bu. 1000 tapi setiap kali sholat 5 waktu, subuh 1000, duhur 1000, asar 1000. Allah itu gak melihat nominalnya, tapi yang Allah lihat itu bagaimana konsistennya seseorang itu untuk melakukan kebaikan. Ya, 1000 gak apa-apa, Bu. Ya, nanti kaget takmirnya, kok ini isinya 1000 semua gitu ya, di kotak infaknya. Ternyata karena mengamalkan itu tadi. Gak apa-apa ya. Wal afu minkum, mohon maaf lahir dan batin sekali lagi dari kami. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat, bila hidayah wa bitaufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi